Dan pemirsa, berikut kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI DRH Iketut Diarmita MP. Kita simak bersama. Salam Indonesia, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam wawancara eksklusif. Dan saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tepatnya di sebelah saya sudah hadir seorang putra Bali yang juga saat ini bertugas sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Dr. Hewan Iketut Diarmita MP. Om Swastiastu. Pak Dirjen, terima kasih banyak atas waktunya kami diterima di kantor Bapak. Sapunapi gatre niki Pak Ketut. Kenak-kenaknya. Kita berada di awal tahun ini Pak, jadi sebelum lanjut kami ucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di 2017 Pak Ketut dengan tugas barunya bisa melaksanakan tugas dengan lebih baik. Baik, saya juga ucapkan selamat tahun baru dan spesial untuk kawan Nasrani, saya ucapkan selamat Hari Raya Natal 2016. Semoga kebaikan datang dari segala arah untuk kita semua. Terima kasih. Astungkare. Nah Pak Ketut, kita flashback sedikit ke 2016. Bagaimana kondisi peternakan dan juga kesehatan hewan secara umum, secara nasional Pak? Ya, artinya secara umum peternakan kita ya lumayan baik lah. Artinya ini kita masih dalam menuju terus peningkatan dalam produksi, kemudian peningkatan dalam pakan, sehingga dengan demikian nanti arah kita ke depan adalah menekan impor. Itu sebenarnya. Namun demikian di 2016 ini memang kita ada beberapa penyakit yang masih perlu kita waspadai. Kemarin outbreaknya adalah penyakit antrak dan penyakit AI, avian influenza itu, yang masih mengganggu perunggasan kita, termasuk peternakan kita di beberapa daerah. Nah yang banyak kemarin itu di daerah, di provinsi mana Pak? Untuk AI ini, Jawa ini memang menjadi biang keroknya penyakit AI. Dan syukur tahun 2015 tidak terjadi outbreak di Bali. Jadi saya merasa bangga, jadi kawan-kawan di Bali menjaganya dengan baik. Kemudian terjadi outbreak penyakit antrak di Sulsel, itu kita sudah antisipasi, mudah-mudahan di 2017 tidak terulang lagi. Mudah-mudahan. Ya. Nah untuk 2017, program strategis dari Kementerian Pertanian dan untuk Bapak ini selaku Dirjen seperti apa Pak? Jadi kita sebenarnya tetap mendorong bagaimana swasembada protein hewani. Artinya karena kita tidak akan hanya berpikir bagaimana masyarakat kita memakan daging sapi, apalagi masyarakat kita di Bali kan tidak mengkonsumsi sapi secara umumnya. Namun demikian daging sapi ini juga menjadi perhatian dunia, gitu. Karena banyaknya peminat dan segmennya tersendiri, sehingga kita ke depan ini harus mendorong bagaimana populasi kita terus meningkat, yang pada saatnya nanti kita bisa terus menekan impor itu, dan ke depan kita ingin ekspor. Karena cita-cita kita sebenarnya adalah bagaimana Indonesia ini ke depan menjadi lumbung pangan dunia. Ya. Jadi 2017 adalah awal start kita ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah kami mendengar ada istilah yang sangat unik ini Pak Dirjen, ya. Upsus siwab. Apa itu sebenarnya Pak? Oh, kalau upsus siwab itu sebenarnya adalah upaya khusus sapi indukan wajib bunting. Jadi sapi indukan dan kerbau gitu ya. Di sana itu awal berpikirnya bahwa petani-petani kita itu di lapangan yang mempunyai ternak sapi sekitar 2-3 ekor itu, mereka menganggap bahwa beternak itu adalah sebagai sambilan. Kita sekarang ingin merubah paradigma peternak itu, jangan sebagai sambilan tetapi profit gitu. Nah untuk itu ketika dia memandang bahwa sapinya bunting atau tidak,
melahirkan atau tidak itu, dia tidak berpikir, yang penting bagaimana dia bisa nyekolahkan anaknya, dan ketika dia membutuhkan uang, ada uang gitu untuk dijual sapinya gitu. Tetapi kita berpikir tidak demikian. Bagaimana caranya sapi mereka kita intervensi untuk kalau memang harus bunting tahun ini kita buntingkan gitu. Ada programnya? Ada program khusus yang harus kita lakukan yang disebut dengan UPSUS gitu. Harapan kita nanti ke depan itu adalah bagaimana terjadi loncatan populasi dari UPSUS ini. Itu yang kita harus. Berarti arahnya ini untuk meningkatkan populasi. Ya. Dan itu tidak saja sapi. Kita sapi dan yang sekarang kita tangani adalah sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau. Termasuk sapi perah kita. Sapi perah juga. Ya. Dan itu disebut UPSUS Siwab. UPSUS Siwab. Dan prosesnya sudah berjalan Pak di 2017. Ini 2017 ini sedang langkah, tetapi kita sudah mulai mensimulasikan itu tahun 2016 November Desember. Kita sudah simulasikan bagaimana caranya sehingga di 2017 kita tinggal ready gitu. Tinggal running kita melaksanakan program. Nah, realisasinya nanti itu seperti apa Pak untuk meraih harapan yang tadi disampaikan itu? Sebenarnya di dalam UPSUS Siwab ini kita bagi menjadi 3 klaster. Jadi ada klaster intensif, kemudian ada klaster ekstensif, dan ada klaster semi intensif gitu. Pada klaster-klaster intensif itu adalah provinsi-provinsi yang merupakan kantong-kantong ternak di Indonesia, seperti Bali, kemudian Jawa, jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, seluruhnya, kemudian Lampung. Itu kita anggap adalah daerah penyangga peternakan di Indonesia. Itu disebut dengan klaster intensif. Umumnya petani ternak di sana itu sudah paham apa yang dimaksud dengan inseminasi buatan. Kemudian dia mengerti bahwa ketika sapinya sakit dia harus cari dokter. Ketika sapinya birahi dia carikan pejantan atau panggil mantri untuk IB gitu. Kemudian di klaster semi intensif itu kita masukkan daerah-daerah penyangga seperti Sulsel, Riau, kemudian Pekanbaru, Sulawesi Barat, Sumatera Barat. Nah itu masuk dalam klaster semi intensif. Jadi ini kita pakai daerah untuk penyangga. Nah untuk daerah-daerah introduksi itu adalah daerah-daerah yang ekstensif, artinya daerah yang belum begitu familiar dengan program inseminasi buatan. Jadi kita perlu intervensi mereka mulai dari gangguan reproduksi, kemudian tentang inseminasinya. Nah tentu di sana kita akan membutuhkan memberikan mereka transformasi ilmu pengetahuan, bagaimana para inseminator ini kita bisa didik dengan baik. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui berapa sesungguhnya ada sapi-sapi reseptor yang siap untuk dikawin atau diinseminasi gitu. Itu sebenarnya. Baik, nah selain tentunya untuk meningkatkan populasi, kenapa program ini menjadi penting Pak di 2017? Jadi begini, kita selalu berbicara impor gitu ya. Sebenarnya bahasa itu kan sangat kurang enak saya sebagai seorang dirjen kalau hanya kerja saya hanya impor gitu. Berarti kita harus mempunyai mimpi ke depan gitu, bahwa suatu saat Indonesia itu jangan sampai impor gitu, sapi ini, karena dulu sejarah kita dari Bali saja dulu mengekspor babi, mengekspor sapi ke Hong Kong gitu ya. Nah, kenapa sejarah ini tidak terulang? Kita ingin mengulang itu, tentu harus dilakukan upaya khusus gitu, upaya khusus. Nah, cara upaya khusus ini supaya berhasil itu ada 3 langkah yang kita harus ambil. Yang secara strategis itu adalah bagaimana sapi-sapi betina produktif itu tidak dipotong secara ilegal oleh RPH itu, dan kita akan kerjasama dengan TNI Polri untuk mengawasi itu.
Kemudian kita meningkatkan inseminasi buatan yang reseptornya kira-kira ada 4 juta, dan dari 4 juta itu kita harapkan lahir 70% saja, kita akan dapat 3 juta anak sapi atau pedet. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana nanti pedet ini bisa lahir beneran. Artinya dalam arti dia tidak lahir mati, kemudian lahir dan dengan selamat. Nah, yang ketiga, kita melakukan percepatan penambahan populasi itu dengan mengimpor indukan. Induknya berarti? Indukannya, artinya yang induk betina. Jadi karena gini, populasi itu bisa cepat meningkat apabila sapi atau mesin-mesin sapi ini, produk sapi ini ada di Indonesia dan mencukupi gitu. Mesin-mesin sapi itu adalah ya sapi betina gitu. Karena dengan tanpa ada sapi betina tidak mungkin akan populasi meningkat gitu. Nah, untuk itu kita dorong dari internal kemudian dari eksternal sehingga percepatan ini kita bisa raih. Karena dalam mimpi kita itu, dalam hitung-hitungan kita 2026 itu kita sudah mulai prepare untuk bagaimana kita langkah-langkah kita untuk ekspor. Berarti ini 10 tahun ke depan, Bapak punya waktu 10 tahun ini untuk kita diberikan batasan seperti itu, dan setelah kita itu mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Baik, Pak Dirjen, ini menarik, ada Permentan nomor 49 tahun 2016 itu kurang lebih mengatur tentang pemasukan sapi bakalan dan indukan dengan perbandingan ada 5:1, 10:1. Itu seperti apa itu, Pak? Oh iya, itu maksudnya begini. Jadi untuk mempercepat terjadinya peningkatan populasi itu bukan hanya tugas pemerintah, juga tugas-tugas daripada pelaku usaha. Sejauh mana kontribusi mereka terhadap bangsa dan negara ini untuk membangun peternakan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana mereka bisa memberdayakan petani kita, agar karena para feedlotter itu kan dianggap orang-orang yang sangat berpengalaman di bidang pemeliharaan sapi, kemudian dan mengelolanya, termasuk good breeding praktisnya, mereka mengerti, dan ini terjadi transformasi ilmu pengetahuan daripada feedlotter ke petani itu, sehingga dengan demikian ada nilai tambah yang kita dapat. Yang kedua, sapi-sapi yang masuk ke Indonesia ini tentu berasal dari daerah-daerah yang secara analisa risiko gitu dianggap aman masuk ke Indonesia. Jadi sudah ada, mungkin ada karantina sebelumnya? Ya, artinya kita sudah bekerja sama dengan berbagai institusi termasuk karantina gitu. Artinya karantina itu bagaimana dia menjaga di titik-titik di hulu, kemudian di pre-border, kemudian di border, di pre-border, dan di bordernya nanti kita yang di dalamnya, di pos bordernya itu. Baik, Pak Dirjen, ini kan hari raya itu biasanya kebutuhan daging ini selalu meningkat, selalu melonjak. Nah, upaya untuk pemenuhan terhadap kuota kebutuhan daging secara nasional itu ada perhatian dari Dirjen mungkin, Pak? Sebenarnya dalam Permentan 49 itu sudah disebutkan tidak ada kuota lagi. Tidak ada kuota. Sekarang ini adalah kemauan daripada pelaku usaha, dengan bagi pelaku usaha yang ingin memasukkan sapi bakalan atau yang digunakan nanti untuk daging, itu dia wajib memasukkan 1 ekor betina atau indukan. Nah, di dalam pemasukan bakalan itu akan dilakukan usaha penggemukan minimal 4 bulan di dalam kandang penggemukan. Nah, itu tujuannya adalah bagaimana sapi ini recovery-nya kembali, kemudian ada peningkatan berat badan di situ, kemudian para feedlotter ini akan menggunakan petani-petani kita, sehingga di situ ada pekerjaan bagi petani-petani sekitar itu yang tidak punya pekerjaan untuk menggemukkan sapi itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana
risiko terjadinya residu hormon atau growth hormon itu pada sapi telah hilang pada 4 bulan penggemukan itu. Karena efek negatif daripada hormon ini, penggemukan itu pada daging itu sangat tidak baik, yaitu diantaranya adalah terjadinya percepatan menstruasi pada anak-anak, kemudian orang itu cepat besar, sehingga nanti orang umur 6 tahun, 5 tahun sudah menstruasi. Gitu. Nanti ketika kita tidak hati-hati di sini, maka itu juga akan mengganggu masyarakat kita. Jadi perlu diperhatikan. Ya. Tapi dalam 4 bulan itu sudah. Kalau dalam 4 bulan dianggap sudah hilang itu hormon. Sudah hilang. Ya. Itu sudah dihitung dengan ilmu pengetahuan itu. Sudah ada rasio-rasio tertentu, Ya. Pak ya. Baik, ini karena Pak Ketut kan putra Bali, Ya. jadi sekarang kita berbicara tentang Bali agak Ya, spesifik, ya. Pak Ketut. Kalau Bapak melihat ini kan sapi Bali itu sudah terkenal kualitasnya. Nah ini kita berbicara tentang sapi Bali. Kalau Bapak melihat di Bali ini sebenarnya populasi sapi Bali itu sudah cukup atau perlu upaya khusus lagi Pak untuk meningkatkan populasi sapi Bali? Saya melihat untuk sapi Bali ini memang mempunyai kekhasan tersendiri ya, artinya kelebihan gitu. Tetapi dari hasil penelitian bahwa sapi Bali ini kan mengalami pemendekan dan tingginya tambah kurang, panjangnya juga tambah kurang. Jadi tambah kecil. Ya, tambah ya? kecil. Jadi untuk itu perlu upaya-upaya untuk perbaikan mutu genetik sapi Bali. Bagaimana ke depan supaya sapi Bali ini genetiknya bisa berubah, tidak kawin inbreeding di antara sapi Bali itu saja, tapi dicarikan dengan sperma-sperma sapi Bali yang kualitas unggul, kan begitu. Nah dari situ nanti kita akan dapatkan bibit-bibit unggul, dan di Bali kebetulan ada Balai Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak yang di Pulukan itu, yang mempunyai tugas untuk menghasilkan bibit-bibit sapi Bali tersertifikasi yang mempunyai kualitas unggul. Itu. Ada sertifikasi khusus? Pak? Ya ada. Itu lokasinya di mana Pak? Ada di Pulukan. Di Pundukan. Pulukan daerah Pekutatan itu. Pekutatan. Ya. Berarti ini untuk pemirsa Bali TV yang kebetulan menyaksikan acara ini bisa mengakses, bisa bertanya banyak tentang, bertanya, kemudian bisa juga membeli di situ. bisa bibit, transaksi ya. juga. Transaksi langsung bisa. disediakan. Ya. Dan berarti ada program pendampingan tentunya untuk edukasinya, sosialisasinya. Ada Pak? Kita bukan hanya pendampingan, saya membentuk tim supervisi untuk mengawasi itu dari pihak universitas, dari ahli-ahli perbibitan, kemudian ahli penyakit, agar nanti output daripada UPT ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sekelilingnya. Jadi saya berharap nanti ke depan petani-petani kita di Bali itu tidak terlalu sulit mencari bibit yang berkualitas gitu. Dan kita juga sudah mengembangkan mulai ke Nusa Penida. Itu dengan di Nusa Penida ini sudah kita tetapkan sebagai daerah sumber bibit sapi Bali yang berkualitas. Di Nusa Penida ya? Ya, Nusa Penida. Nah, terus untuk sapi Bali ini saya terus terang banyak sekali kelebihan yang didapat oleh sapi Bali ini, karena sapi Bali ini dapat hidup di daerah apa saja. Jadi dia bisa hidup dengan baik di gunung, dia bisa di daerah dataran rendah atau di pinggir pantai. Gitu. Jadi dia kemampuannya untuk melakukan menyamakan dengan kondisi dengan lingkungannya adaptasi itu cepat sekali. Dan sapi Bali itu termasuk mempunyai tingkat fertilitas paling tinggi. Artinya seolah-olah disentuh aja diambil gitu. Jadi bunting gitu. Jadi berarti sebenarnya kan sangat mudah untuk meningkatkan populasinya. Iya, sangat mudah. Artinya sapi Bali ini tidak terlalu lewer, cuman sapi Bali ini yang paling dia takuti adalah penyakit jemberana. Penyakit jemberana itu. Karena penyakit jemberana ini khusus menyerang sapi Bali. Belum ditemukan pada sapi lain. Oke. Ya. Nah, ada upaya strategis khusus Pak untuk mengatasi atau mengantisipasi
penyakit-penyakit yang tadi Bapak sampaikan itu? Saya sudah sejak saya di Denpasar dulu, saya kepala Balai Besar Veteriner Denpasar yang di Sesetan itu, Ya. saya mengupayakan untuk membebaskan penyakit cemprana ini. Mudah-mudahan 2017 akhir ini sudah ada evaluasi, karena kebetulan saya dapat promosi jadi Direktur Kesehatan Hewan dulu. Yang ganti saya adalah Pak Dr. Masih Tenayan di sana. Itu saya suruh untuk bagaimana menunjukkan